Pagi Bapak Ibu sekalian, salam berjumpa kembali. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita akan berdoa meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan, inilah setiap kami rindu Tuhan boleh hadir bersama-sama kami dalam perenungan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami. Sepasti udara segar dan sepasti fajar yang menyingsing. Sepasti itulah janji-janjimu kepada setiap umatmu. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara dari pribadi demi pribadi. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biar Roh Tuhan sendiri yang boleh berbicara. Kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Menjadi sebuah dorongan buat kita. Apapun yang terjadi, kita boleh datang kepada Tuhan. Dan kita pun dipanggil untuk selalu menyatakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang boleh melihatnya dan boleh memuliakan Tuhan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama gitu kan ya, akan merenungkan dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-13 ya, seperti itu. 4 sampai dengan 13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah bunyinya. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkan dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?"
Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilihnya. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dan ayat yang menjadi perhatian kita adalah ayat yang 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita juga mengalami hal yang sama, ataupun kita juga sebenarnya sama juga dengan Samuel, begitu ya, Nabi Samuel. Karena melihat perawakan Eliab, gitu ya, anak Isai yang begitu gegap, gitu kan ya, dan ini kan mengurapi untuk menggantikan raja. Wah, raja harusnya keren, gitu ya, tubuhnya kekar, besar, begitu kan ya. Tetapi berbeda, gitu ya, dari apa yang Tuhan kehendaki, seperti itu. Nah, mungkin tanpa kita sadari, seringkali apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi kita, gitu ya, mempengaruhi apa yang kita lakukan juga sebenarnya. Contohnya seperti ini. Coba Bapak Ibu sekalian mengikuti apa yang saya katakan, begitu kan ya. Kalau misalnya saya bilang pegang mata, maka peganglah mata Anda, gitu kan ya. Terus kalau saya bilang pegang telinga, maka peganglah telinga Anda, begitu ya. Atau pegang mulut, maka peganglah mulut Anda, seperti itu. Bisa kan, mudah, gitu ya. Kita melakukan satu percobaan sederhana, gitu ya, yang akan membuktikan bahwa seringkali, gitu kan ya, kita itu sangat terpengaruh oleh apa yang kita lihat, gitu ya. Jadi perhatikan juga ya. Perhatikan juga. Oke ya, siap-siap ya. Pegang hidung. Oke. Pegang mata. Oke. Pegang telinga. Oke, sip. Pegang mulut. Oke. Pegang hidung. Oke. Pegang dagu. Pegang telinga. Oke. Pegang mulut. Oke. Pegang mata. Oke ya. Pegang mulut. Oke. Pegang hidung. Oke. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa kali tadi ada beberapa apa yang saya pegang itu salah, gitu. Nah, apakah Anda juga mengikuti yang saya pegang, atau Anda tetap mendengarkan apa yang saya suarakan, gitu? Mungkin dari beberapa dari Bapak Ibu sekalian, gitu ya, sempat, gitu kan ya, loh, kok hidung jadi mata, gitu kan ya, atau mulut jadi mata, gitu kan, seperti itu ya, seperti itu. Tanpa kita sadari, karena kita terlalu konsentrasi dengan apa yang kita lihat. Ya, kemarin saya juga sudah mencobanya dengan anak-anak saya, gitu kan ya. Ada yang salah-salah juga seperti itu. Meskipun ada yang dia bukan, nah gitu kan, tapi
sudah mau mengikuti gitu kan, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi salah satu bukti gitu ya, bahwa kadang-kadang kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, seperti itu. Nah, inilah yang terjadi saat itu juga gitu kan ya. Bahkan gitu kan ya, bukan apa yang kita lihat aja, tapi asumsi kita gitu ya, kebayangan kita bahwa seorang raja harusnya kayak gini gitu kan ya. Sehingga kita menghilangkan apa yang menjadi kehendak Allah sebenarnya, yang diinginkan Allah gitu kan. Kita seringkali berpikir menurut cara pikir kita sendiri yang terbatas itu, seperti itu. Padahal Tuhan melihatnya jauh lebih dalam daripada apa yang hanya nampak di luar saja, seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seringkali kita juga menjadi lemah gitu ya, dengan segala kehinggar-binggaran ataupun dengan apa yang dipandang begitu indah gitu kan, sehingga menipu mata kita gitu kan. Banyak penipu-penipu berpakaian baik-baik gitu ya, nggak taunya penipu begitu kan ya. Nah, tapi seringkali juga kita melakukan hal yang yang kadangkala apa yang kita konsumsi dengan mata ini gitu kan ya, mendorong kita untuk melakukan sesuatu gitu kan. Pada saat apa Bapak sekalian? Melihat iklan-iklan gitu kan ya. Wah, seringkali kalau iklan itu selalu kita lihat, kita masuk gitu kan ya, lama-lama yang tadinya nggak butuh gitu, jadi pingin juga ya, bisa juga itu, butuh juga gitu kan, akhirnya kita membeli gitu kan, seperti itu. Kita melihat dari apa yang di pandangan mata aja gitu ya, tidak lebih dalam daripada itu, seperti itu. Nah, hari ini kita juga diingatkan, seperti juga Tuhan mengingatkan Samuel begitu ya, bahwa apa yang dilihat Allah bukan yang dilihat jangan pandang perawakan ataupun parasnya yang tinggi gitu ya, sebab aku menolaknya gitu kan, sebelum sudah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati gitu kan. Nah, bagaimana kita tidak menghakimi saat kita melihat sesuatu hal pertama kali. Kita harus lebih dalam terlebih dahulu. Kita harus meneliti lebih dalam terlebih dahulu. Kita tidak boleh cepat untuk memberikan kesimpulan begitu. Ataupun kita juga harus berhati-hati dengan apa yang sebenarnya kita mau, padahal bukan yang Tuhan mau gitu kan. Kayaknya kita ngepinter gitu ya, memahami kebutuhan Tuhan. Kan ini kan sebenarnya Tuhan memberi kepercayaan Samuel ya, untuk mengurapi seorang raja yang akan menggantikan Saul, seperti itu. Dan dengan kehadirannya ke keluarga Isa itu, dia sudah punya bayangan gitu ya, seperti apa raja yang cocok gitu kan ya, seperti itu. Padahal Tuhan punya kriteria tersendiri gitu, yaitu hati. Sungguh hati yang menjadi terpenting, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kalau hatinya itu sungguh-sungguh baik gitu ya, maka itu akan terpancar dari segala perilaku ataupun sikapnya, seperti itu. Tapi meskipun sikapnya bisa aja semua orang bisa baik gitu, bisa ramah, bisa kelihatannya oke-oke saja gitu kan, tapi hatinya tidak, berbeda, seperti itu. Wajah bisa saja tampak tidak menarik, tapi sebaliknya ya, wajah bisa saja tampak tidak menarik, tapi karena hatinya yang baik, maka itu bisa memancarkan kasih yang luar biasa gitu kan ya. Dia akan menjadi begitu berharganya gitu ya, karena kebaikan hati yang muncul gitu ya, dari bersumber dari hati yang baik itu, seperti itu. Daud sebagai gembala, hatinya telah dibentuk oleh Allah gitu ya. Bagaimana dia harus menjaga domba-dombanya, bagaimana kesetiaan dia untuk melindungi domba-dombanya, dan bagaimana dia itu rela melindungi domba-dombanya dengan nyawanya gitu ya, dengan taruhan nyawanya. Dan itulah yang Tuhan membentuk hati Daud gitu, sehingga
Daudlah yang dipilih untuk nantinya menggantikan Raja Saul. Tuhan tidak melihat perawakan yang besar, tapi Tuhan sebenarnya melihat apa yang ada di hati. Dan pertanyaannya adalah siapa yang ada di hati kita, gitu kan? Dan bagaimana dengan hati kita, seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita mau gitu senantiasa dibentuk oleh Tuhan, seperti Daud yang dibentuk gitu ya, melalui pengalaman dia mengembalakan, melalui pengalaman dia meresponi sesuatu gitu kan ya, yang Tuhan izinkan terjadi di situ, begitu kan? Itu ada pembentukan Tuhan di balik semuanya itu. Nah, apakah kita juga mau dibentuk oleh Tuhan melalui segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap selalu berharap dan bergantung pada Tuhan, sehingga pengalaman dan segala perjalanan kita dibentuk oleh Tuhan itu sungguh-sungguh akan membentuk hati kita, hati yang sungguh bertaut pada Tuhan, sehingga pada saatnya nanti gitu ya, kita siap dipakai Tuhan dan untuk menjadi alat kasih Tuhan, untuk menjadi alat berkat dari Tuhan, gitu kan ya, sehingga kita sungguh-sungguh siap untuk menjadi alat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita merenungkan kembali gitu ya, apakah yang di hati kita adalah Kristus yang bertahta, atau sebenarnya keinginan kita yang masih menguasai hati kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu membuka hati kita untuk Tuhan mau masuk, untuk Tuhan mau memerintah di hati kita, bahkan membentuk kita melalui setiap perjalanan kehidupan Anda. Sehingga pada satu kali nanti Tuhan akan memakai di setiap kesempatan-kesempatan hidup Anda untuk memperlihatkan Tuhan yang begitu luar biasa, yang memang menyediakan dan yang memakai anak-anaknya untuk memberkati, untuk menjadi tangan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat bergumul dan selamat membentuk dan dibentuk oleh Tuhan dalam perjalanan setiap Bapak Ibu sekalian. Bahkan di hari ini pun Tuhan juga mau membentuk kita untuk menjadi anak-anaknya yang makin hari makin setia dan makin tangguh di dalam setiap persoalan hidup. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena
Tuhan, inilah setiap kami. Kiranya Tuhan mau menyentuh hati kami, mau membentuk kami Tuhan, sehingga dalam kerendahan hati kami tahu bahwa kami adalah manusia yang rapuh, yang seringkali terkecoh dengan apa yang kami lihat, bukan melihat jauh di balik semuanya itu atau melihat apa yang ada di balik semuanya itu, tapi seringkali kami sudah mengambil satu asumsi ataupun juga kami dengan segera menghakimi apa yang kami lihat dengan mata kami, tanpa kami mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Oleh karena itu ya Bapa, ajar kami melalui setiap pengalaman-pengalaman hidup kami untuk makin mengenal Engkau, mengenal hati-Mu, dan biarlah hati-Mu yang ada boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjagai kami dan menuntun kami, membentuk kami untuk menjadi alat-alat kasih Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tahu apa kehendak Bapa, yang peka dengan apa yang Tuhan mau suruh kami lakukan, yang peka mendengar perintah Tuhan, dan hati yang taat melakukannya dalam keseharian kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah roh Tuhan memampukan para pemimpin kami untuk memimpin negara ini Tuhan, untuk memerintah pada bagian mereka masing-masing dengan rasa takut akan Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang boleh campur tangan di dalamnya. Pakai juga anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, menjadi terang bagi rekan-rekannya, menjadi terang bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan, jagai mereka semua. Tolong juga melalui setiap kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi segala masalah pandemi ini Tuhan, sehingga makin hari kami boleh bersama-sama memerangi dan mengatasi pandemi ini dengan baik. Dan Tuhan sendiri yang juga memberikan kami semua kerendahan hati untuk mau ikut terlibat dalam rangka menanggulangi pandemi bersama-sama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, terkhusus GKI Gading Indah. Kau pakai gereja-Mu untuk terus menumbuhkan kami semua, umat-Mu Tuhan, untuk terus makin hari makin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memakai setiap majelis jemaat, dan Engkau sendiri yang akan menuntun mereka Tuhan, dan juga menolong para hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri juga yang akan menolong setiap program maupun kebijakan yang akan dilakukan maupun dilakukan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang juga mau campur tangan untuk segala sesuatunya. Bahkan untuk memasuki bulan keluarga ini, biarlah kami boleh diingatkan kembali Tuhan, untuk melihat betapa anugerah dan berharganya keluarga-keluarga yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bahkan keluarga besar GKI Gading Indah. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu sekalian Tuhan, dalam segala pergumulan dan dalam segala usaha mereka, perjuangan mereka. Biarlah mereka makin hari makin dibentuk menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa, tapi terus berjuang bersama dengan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, dan terus tahu untuk tetap melangkah bersama dengan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami ini Tuhan, terlebih lagi juga untuk
Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian yang mungkin dalam sakit penyakit ataupun juga terkena COVID, Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang juga menjagai, memelihara dan memulihkan mereka. Tuhan yang mendampingi keluarga-keluarga juga yang mungkin karena COVID mereka ditinggalkan oleh orang-orang terkasih mereka. Tuhan yang akan melindungi, Tuhan juga yang akan senantiasa menguatkan dan mengingatkan bahwa mereka punya Tuhan untuk tetap menjadi tempat, dapat menjadi tempat mereka bergantung. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini juga, doa-doa kami ini hanya dalam satu nama,